Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5911 Lin Bai vs. Putra Suci dari Sekte Suci Abadi. Qian Hen selalu menampilkan senyum tenang dan terkendali, senyum yang seolah tak pernah pudar. Wajah tersenyum sangat penting bagi siapapun yang mencari bantuan, mereka yang menjalankan bisnis perlu menyambut pelanggan dengan senyuman. Ini terkait langsung dengan status keluarga Qian sebagai klan yang kaya dan berkuasa. Lin Bai tidak dapat menguraikan makna yang lebih dalam di balik kata-kata Qian Hen, dan dia juga tidak tahu apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menghadapi putra mahkota kerajaan Qian Sui, atau apakah dia hanya membual untuk meyakinkan Lin Bai. Namun, Lin Bai tahu kekuatan putra mahkota kerajaan Qian Sui. Pria ini pernah mencoba merampok Lin Bai, tetapi Lin Bai hampir membunuhnya dengan 2 tebasan pedang. Meskipun dia selamat, dia menyerahkan semua mayat alien di tas penyimpanannya dan bahkan secara pribadi menulis surat pengakuan hutang untuk 1 juta batu spiritual dalam giok abadi. Lin Bai sangat menyadari kekuatan putra mahkota, dia tidak jauh lebih kuat dari Zhao Xiantu dan Limo. Bahkan jika Qian Hen tidak bisa mengalahkan putra mahkota kerajaan Qian Sui, dia masih berada di alam buah Dao Tai, dan bisa menahannya untuk sementara waktu. Lin Bai bisa menggunakan waktu ini untuk menghadapi putra suci Sekte Suci Abadi, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke putra mahkota kerajaan Qian Sui. Selain itu, Lin Bai memiliki pemikirannya sendiri. Qian Hen, bagaimanapun juga, adalah putra suci keluarga Qian. Bahkan jika kultivasi Qian Hen dibangun dengan sumber daya, karena keluarga Qian telah mengizinkannya masuk ke tanah perburuan surga selatan, mereka tentu tidak akan memberinya harta karun. Karena Qian Hen berani menyatakan bahwa dia bisa menghadapi putra mahkota kerajaan 1000 air, dia secara alami memiliki sesuatu untuk diandalkan. Saudara Qian, tidak perlu gegabah, kata Lin Bai sambil tertawa ringan. Bahkan jika putra suci Sekte Suci Abadi dan putra mahkota kerajaan 1000 air bergabung, aku tetap tidak akan takut. Haha, itu pasti, kata Qian Hen sambil tersenyum. Aku tidak pernah meragukan kekuatan kakak Lin. Bahkan jika putra suci Sekte Suci Abadi dan putra mahkota kerajaan 1000 air bergabung, mereka tetap tidak akan mampu menandingi kakak Lin. Tapi karena aku di sini, aku tidak bisa hanya duduk di pinggir lapangan dan menonton pertunjukan, kan? Kakak Lin, izinkan aku membantu juga. Kata Qian Hen kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai berpikir sejenak, lalu perlahan mengangguk setuju, jika kakak Qian merasa dia tidak mampu menandingi, tidak perlu bertarung sampai mati. Senyum Qian Hen tetap sama, aku mengerti, kakak Lin, jangan khawatir. Qian Hen tentu saja dapat melihat bahwa Lin Bai sangat khawatir tentang keselamatannya, karena itulah ia berulang kali mengingatkannya. Ketika Lu Qingjun, Meng Qinxian, Yi Heze, Ni Sang, dan yang lainnya bergerak, Lin Bai hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Karena Lin Bai tahu, mereka semua adalah jenderal-jenderal gagah berani yang dilatih oleh berbagai sekte, sangat kuat dalam pertempuran, jadi tidak perlu mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Hanya Qian Hen, yang lahir dari keluarga kaya, dan keluarganya selalu secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan dinasti atau perang sekte apapun, yang mempertahankan sikap netral. Berasal dari keluarga kaya, Lin Bai memang agak khawatir tentang penampilan Qian Hen di medan perang. Kalau begitu, aku akan pergi duluan. Lin Bai melangkah ke arena, pandangannya tertuju pada putra suci Sekte Suci Abadi. Sekarang semua orang memiliki lawan, Meng Qinxian dan putra mahkota kerajaan api abadi memiliki dendam yang mendalam, sehingga keduanya secara alami menjadi saingan. Lu Qingjun, seorang wanita yang gagah berani, tidak tahan dengan taktik licik Sekte Yin yang tercela dan mencari putra suci mereka. Ni Sang, yang ingin menyaksikan kemampuan Gua Mayat Iblis 1000 untuk mengendalikan mayat, secara khusus mencari putra suci mereka. Yi Heze, karena tidak punya pilihan lain, memilih putra mahkota kerajaan 1000 air dan putra mahkota kerajaan domain hitam yang tampaknya lebih kuat, dia memilih putra mahkota domain hitam. Itu hanya menyisakan putra suci Sekte Suci Abadi, putra mahkota kerajaan 1000 air, serta Lin Bai dan Qian Hen. Lin Bai juga memiliki beberapa dendam terhadap putra suci Sekte Suci Abadi. Gambar. Awalnya, Lin Bai tidak berencana untuk ikut serta dalam perburuan di lapangan perburuan Surgawi Selatan. Ia bermaksud untuk duduk tenang di Istana Surgawi Berbulu, menunggu perburuan berakhir. Namun, ucapan sembrono Sekte Suci Abadi membuat Kaisar Chu marah, dan atas instruksi rahasia Kaisar Chu, Lin Bai terpaksa ikut serta dalam pertempuran. Sebelum meninggalkan Istana Surgawi Berbulu, Lin Bai mengungkapkan ketidakpuasannya kepada putra suci Sekte Suci Abadi.
Ia bahkan mengancam bahwa jika diberi kesempatan, ia akan secara pribadi mengalami teknik rahasia Sekte Suci Abadi. Putra suci Sekte Suci Abadi tidak menganggapnya serius pada saat itu, tetapi tanpa diduga, mereka sekarang benar-benar berhadapan dengan Lin Bai. Sebelum konfrontasi ini, Lin Bai secara khusus menyatakan bahwa ia akan menyerahkan putra suci Sekte Suci Abadi kepada dirinya sendiri. Putra suci ini jelas tidak lemah, bahkan, ia adalah yang terkuat di antara mereka. Saudara Lin akan mencari putra suci Sekte Suci Abadi. Ini menarik. Chen Yule sangat bersemangat hingga mulutnya kering, matanya berbinar-binar karena kegembiraan, seolah-olah dia telah melihat kecantikan yang tak tertandingi. Sekte Suci Abadi mengolah seni keabadian. Manfaat dari seni ini adalah kehidupan abadi. Aku ingin tahu apakah itu benar. Yi Song juga menunjukkan rasa ingin tahu. Tidak ada yang namanya kehidupan abadi di dunia ini. Huang Qingyun menggelengkan kepalanya. Bahkan mereka yang memiliki apa yang disebut kesayangan langit dan bumi, para pemegang buah dao iblis, tidak dapat abadi selamanya. Seni suci Sekte Suci Abadi jauh lebih kuat dan lebih sulit dibunuh daripada orang biasa. Chen Yule dan Yi Song sama-sama memperhatikan dengan rasa ingin tahu, dengan penuh semangat menantikan pertempuran antara Lin Bai dan putra suci Sekte Suci Abadi. Tidak hanya mereka yang penasaran, tetapi banyak pendekar bela diri di Istana Surga Berbulu juga mengalihkan perhatian mereka ke pertempuran tersebut. Kaisar Chu, Raja Liang, Sekte Tianshui, Gerbang Langit dan Bumi, Sekte Suci Abadi, dan banyak kekuatan lainnya menyaksikan pertempuran antara Lin Bai dan putra suci Sekte Suci Abadi. Lin Bai, salah satu putra suci paling terkemuka dari Kerajaan Chu wilayah timur, Markis kelas 1 Kerajaan Chu, Markis Serigala, dan putra suci Sekte Tianshui. Ia menyandang gelar Markis tertinggi di bahu kirinya, dan memikul misi besar kebangkitan Sekte Tianshui di bahu kanannya. Putra suci Sekte Suci Abadi berasal dari sekte terkemuka di wilayah selatan. Sekte Suci Abadi memiliki garis keturunan yang lengkap dan sempurna, Asteris Kitab Suci Abadi Asteris, sebuah transmisi rahasia dari makhluk gaib yang hebat. Tersiar kabar di seluruh alam iblis bahwa, Asteris Kitab Suci Abadi dapat memberikan keabadian abadi. Sekte Suci Abadi memiliki prestise yang sangat besar di alam iblis, tidak ada yang berani memprovokasi monster abadi. Pertarungan antara kedua putra suci ini tak diragukan lagi menjadi sorotan utama di puncak awan. Putra suci Sekte Suci Abadi memandang Lin Bai saat ia muncul dan tersenyum tipis. Putra suci Lin Bai, jika aku jadi kau, aku akan memilih putra mahkota 1000 air di sisiku untuk dihadapi, bukan aku. Sialan, mengkhianati rekan satu tim, putra mahkota 1000 air tercengang. Mungkinkah seorang rekan satu tim mengatakan hal seperti itu? Semua orang tahu Lin Bai bukanlah orang yang bisa dianggap remeh, dia jelas datang untuk menemuimu, namun kau bersikeras agar dia datang kepadaku. Mengapa? Lin Bai membalas sambil tersenyum. Putra suci Sekte Suci Abadi, penuh percaya diri dan arogan, menyatakan, karena aku akan menjadi lawan yang sangat sulit. Lin Bai tersenyum mendengar ini. Kebetulan, aku telah bertemu banyak lawan sulit dalam hidupku. Kau bukan yang pertama, dan aku yakin kau bukan yang terakhir. Wajah putra suci itu gelap, ekspresinya muram. Lin Bai tampaknya telah sepenuhnya mengendalikannya. Putra suci Lin Bai, apakah kau sudah memikirkannya matang-matang? Apakah kau tidak akan menyesalinya? Putra suci itu memancarkan aura yang dingin. Aku tidak pernah mengingkari janjiku. Jawab Lin Bai dengan tenang sambil tersenyum. Lagi pula, aku juga sangat penasaran dengan seni suci Sekte Suci Abadi. Bab 5912 Teknik Taois. Telapak tangan iblis pemetik bintang. Apakah kau masih ingat, apa yang kukatakan padamu saat aku meninggalkan istana surga berbulu? Aku sangat tertarik dengan teknik keabadian Sekte Suci Abadimu. Aku benar-benar ingin tahu apakah kau benar-benar tak terkalahkan. Dua kalimat terakhir Lin Bai dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat, menyebabkan suhu di sekitarnya turun beberapa derajat, dan lapisan embun beku terbentuk di tanah. Putra suci Sekte Suci Abadi menyipitkan matanya, otot-otot di sudut matanya berkedut tak terkendali. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menganggap Lin Bai serius, tetapi sekarang, setelah menyaksikan kebangkitan jiwa sisa iblis bumi oleh putra suci gerbang surgawi Yan Han, hanya untuk dibunuh oleh Lin Bai. Dan mengetahui bahwa Lin Bai memiliki teknik pembunuh naga yang legendaris, dia merasakan sedikit ketakutan. Yang lebih menjengkelkan adalah Pangeran Mahkota Kerajaan Api yang bodoh itu, yang jelas-jelas telah meningkatkan pertandingan sparring bela diri sederhana menjadi duel hidup dan mati. Seandainya bukan karena Pangeran Mahkota Kerajaan Api yang idiot itu,
bahkan jika putra suci Sekte Abadi kalah dari Lin Bai, paling-paling dia hanya akan kehilangan hadiah 1 juta giok abadi yang diberikan oleh Kaisar Chu, bukan nyawanya. Sekarang, Pangeran Mahkota Kerajaan Api telah membuat Lin Bai marah hanya dengan beberapa kata, mengubah latihan bela diri yang bagus menjadi duel hidup dan mati. Jika dia kalah, mengingat kepribadian Lin Bai, dia pasti tidak akan membiarkannya lolos hidup-hidup. Putra suci Sekte Abadi tampak serius dan menarik napas dalam-dalam, sepertinya aku harus melakukan apa yang dikatakan Pangeran Mahkota Kerajaan Api, aku harus menggunakan seluruh kekuatanku. Swiss, Lin Bai menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang iblis muncul begitu saja di telapak tangannya, niat pedangnya yang dingin menyebar. Ayo, biarkan aku melihat kemampuan Sekte Abadi. Putra suci Lin Bai, kau tidak akan menyesalinya. Putra suci Sekte Suci Abadi juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk mundur, jadi dia segera gemetar, melepaskan gelombang kekuatan. Aura kekuatan yang berat seperti gunung menerjang Lin Bai seperti gelombang pasang. Raungan, kekuatan yang luar biasa itu mengguncang langit dan bumi, dan dentuman sonik bergema di udara seperti raungan dewa raksasa. Tinggi di langit, awan gelap menyelimuti langit, selalu berubah, seolah-olah dewa iblis, yang kini terungkap, meraung di alam fana. Putra suci Sekte Suci Abadi menyipitkan matanya, auranya menyatu saat dia tiba-tiba menerjang ke depan. Wus, kecepatan yang menakjubkan seketika menempuh jarak 100 meter, kekuatan itu menyebabkan ruang di sekitarnya bergelombang hebat, retakan muncul samar-samar. Kekuatan yang mengerikan menghancurkan segala sesuatu di jalannya, melesat langsung ke wajah Lin Bai. Lin Bai mengangkat kepalanya, ekspresinya tenang, hanya untuk melihat putra suci Sekte Suci Abadi, yang dipenuhi kekuatan yang tak tertandingi, meninju ke arah wajah Lin Bai. Lin Bai mendengus pelan, tangan kirinya di belakang punggung, tangan kanannya memegang pedang, dan dia dengan lembut menusuk ke depan. Seberkas cahaya bintang, segudang sinar dingin, niat pedang biru mengembun menjadi sebutir cahaya, meletus dari bilah pedang dalam sekejap, berubah menjadi hamparan biru langit yang menutupi langit, bertabrakan dengan pukulan putra suci Sekte Suci Abadi. Boom! Raungan yang memekakkan telinga bergema saat benturan kekuatan yang bertabrakan seketika meratakan gunung dan lembah dalam radius 10.000 mil. Lin Bai dan putra suci Sekte Suci Abadi melayang ke langit, pertempuran mereka berlanjut. Sekte Suci Abadi diselimuti aura abu putih yang kuat, memancarkan aura kematian. Lin Bai berdiri dengan bangga di awan, punggungnya dihiasi dengan cahaya pedang biru sepanjang 10.000 kaki yang berubah menjadi bunga lotus raksasa yang menjangkau langit. Putra Suci Sekte Suci Abadi dengan halus mengubah posisi tubuhnya, melepaskan rentetan jejak tinju. Ke arah Lin Bai seperti hujan deras. Jejak tinju ini melayang di udara, berubah menjadi kepala-kepala hantu yang tak terhitung jumlahnya, mulut mereka yang menganga memperlihatkan gigi-gigi tajam saat mereka menerjang Lin Bai. Ekspresi Lin Bai tetap tidak berubah, tangan kirinya tetap di belakang punggungnya, sementara tangan kanannya mengayunkan pedangnya ke depan dalam serangan yang kuat. Gambar. Cahaya pedang berwarna cian menyapu langit, membersihkan segala arah, menghancurkan jejak tinju yang tak terhitung jumlahnya dengan satu serangan. Putra suci Sekte Suci Abadi, jika kau memiliki keterampilan seperti itu, kau ditakdirkan untuk kalah hari ini. Lin Bai memutar pedangnya, senyum tipis teruk di bibirnya, sedikit provokasi di matanya, saat ia berbicara kepada putra suci Sekte Suci Abadi. Putra suci Lin Bai benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kalau begitu, aku akan membuang waktuku. Teknik Taois. Telapak iblis pemetik bintang. Putra suci Sekte Suci Abadi diam-diam terkejut. Meskipun ia memang menahan diri dalam serangannya sebelumnya, bermaksud untuk menguji level dan kekuatan Lin Bai. Ia tidak menyangka Lin Bai akan dengan mudah menangkis serangannya, bahkan menghancurkannya dengan satu serangan pedang. Meskipun ia bermaksud untuk menguji Lin Bai, putra suci Sekte Suci Abadi sangat menyadari kekuatannya sendiri. Sekalipun itu hanya ujian, Lin Bai seharusnya tidak bisa menahan serangannya dengan mudah, kan? Terlebih lagi, Lin Bai hanya menggunakan pedangnya dengan satu tangan, pedang terbangnya, penggaris pengukurnya, dan teknik pedang serta kemampuan supranatural lainnya belum digunakan. Fakta bahwa dia telah memblokir semua serangan Lin Bai dengan satu tebasan pedang membuat putra suci Sekte Suci Abadi itu ngeri. Segera, tanpa ragu-ragu, dia melepaskan teknik Dao. Telapak iblis penembus bintang, untuk melakukan serangan balik. Lin Bai merasakan cahaya di atas kepalanya meredup. Mendongak, dia melihat telapak tangan hitam pekat, mengeras dari asap hitam, menyerang dari langit. Telapak iblis itu sehitam tinta,
tampak nyata, seolah-olah benar-benar ada, namun setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa itu terbentuk dari asap hitam, dan di dalam asap itu, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya, seperti roh-roh yang teraniaya, meratap. Telapak iblis itu menyerang dari langit, menghancurkan ruang dan memusnahkan bumi di sepanjang jalannya. Tekanan luar biasa menimpa pundak Lin Bai, memaksanya jatuh ke tanah. Kekuatan teknik Taois menyebabkan ekspresi Lin Bai sedikit berubah. Dia segera mengumpulkan niat pedang teratai birunya, mengubahnya menjadi perisai cahaya. Namun dengan suara, krak, yang tajam, niat pedang teratai biru dengan mudah dihancurkan oleh telapak tangan iblis. Teknik Taois memang luar biasa. Lin Bai mendengus dingin, sosoknya bangkit dari tanah. Satu pedang menutupi langit. Di bawah telapak tangan iblis pemetik bintang, Lin Bai seperti sebutir milet. Pada saat ini, teknik pedang dilepaskan dari tangan Lin Bai. Ia seperti manik biru yang menyilaukan, menebas dari jari tengah telapak tangan iblis, memotong hingga ke pergelangan tangan. Para prajurit di istana surga berbulu melihat, cahaya pedang biru menyilaukan lainnya, membelah telapak tangan iblis menjadi dua dari jari tengah hingga pergelangan tangan. Telapak tangan iblis terbelah, membelah ke kiri dan kanan. Mereka mengira teknik Taois ini telah dipatahkan oleh Lin Bai, tetapi tanpa diduga, putra suci Sekte Suci Abadi berteriak, gabungkan. Telapak tangan iblis yang terbelah, seolah ditarik oleh suatu kekuatan, langsung menyatu kembali setelah terbelah. Terlebih lagi, kali ini telapak tangan iblis itu bahkan lebih cepat. Setelah menyatu kembali, kelima jarinya dengan cepat menutup, bertujuan untuk mencengkeram Lin Bai di telapak tangannya dan menghancurkannya menjadi debu. Teknik ini, mengapa aku merasa familiar dengannya? Lin Bai mengerutkan kening. Cara kerja telapak tangan iblis pemetik bintang terasa familiar bagi Lin Bai. Bukankah ini, telapak pikiran, dari 5 teknik pemakan, ciptaannya sendiri? Namun, 5 teknik pemakan Lin Bai perlu dikombinasikan dengan domain pemakan untuk melepaskan kekuatannya. Meskipun Lin Bai menciptakan 5 teknik pemakan, itu tidak sempurna. Dia telah memikirkan cara untuk memperbaikinya selama beberapa waktu, tetapi belum menemukan ide yang bagus. Namun kini, melihat putra suci Sekte Suci Abadi melepaskan telapak iblis pemetik bintang, Lin Bai tiba-tiba mengalami terobosan. Bab 5913 Teratai Merah. Asteris Bang. Asteris sebuah tangan iblis hitam besar, dengan 5 jarinya menutup, mencengkeram Lin Bai erat-erat di telapak tangannya. Dari asap hitam yang mengumpul di tangan itu, roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya muncul, dengan panik melilit tubuh Lin Bai. Saat tangan itu perlahan menutup, Lin Bai, seperti sebutir beras hijau, ditelan oleh tinta hitam pekat, cahayanya perlahan memudar. Mati. Putra suci Sekte Suci Abadi, melihat Lin Bai jatuh ke dalam cengkeraman tangan itu, menjadi gila, dengan panik menyalurkan semua kekuatan spiritualnya untuk mencoba menghancurkan tangan itu, untuk membunuh Lin Bai dari dalam. Terperangkap di tangan iblis itu, Lin Bai merasakan roh-roh pendendam menggerogoti dagingnya, sementara kekuatan yang sangat besar menghancurkannya. Rasanya seperti, Lin Bai terjepit di antara dua gunung yang menjulang tinggi, dan gunung-gunung ini terus mendekat, hampir bertabrakan. Untungnya, Lin Bai memiliki tubuh Dao 5 elemen, dan tangan iblis itu tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Pada saat ini, Lin Bai juga merasakan beberapa wawasan halus dari tangan iblis pemetik bintang. Seandainya aku bisa mewarisi teknik Dao ini. Lin Bai membuka matanya di dalam telapak tangan iblis dan tersenyum pahit. Ini hanyalah pengalaman singkat berada dalam cengkeraman telapak tangan iblis, itu tidak cukup bagi Lin Bai untuk menyempurnakan teknik Dao-nya, inci seukuran telapak tangan. Namun, jika dia bisa mengkultivasi telapak tangan iblis pemetik bintang, itu mungkin akan lebih bermanfaat bagi Lin Bai. Cukup, saatnya keluar, kalau tidak telapak tangan iblis ini akan sangat sulit untuk dilepaskan. Sebuah pikiran terlintas di benak Lin Bai. Terendam di dalam telapak tangan iblis yang tebal dan seperti tinta, Lin Bai tiba-tiba melepaskan niat pedang biru yang kuat sekali lagi. Pada saat yang sama, niat pedang biru itu tiba-tiba berubah, dari biru menjadi merah, menyilaukan dan bercahaya. Gemuruh. Dari dalam telapak tangan iblis hitam yang sangat besar, gumpalan niat pedang merah memancar, menembus tangan hitam itu. Kemudian, dari atas telapak tangan hitam itu, gumpalan asap merah muncul, berubah menjadi benang sari bunga teratai merah. Dari jauh, tampak seolah-olah bunga teratai merah tumbuh dari kepalan tangan hitam. Segera setelah itu, bunga teratai perlahan mekar, kelopaknya terbuka untuk memperlihatkan sosok seorang pemuda yang aneh. Kekuatan supernatural macam apa ini? Sihir macam apa ini?
Mengapa kita belum pernah melihat Lin Bai menggunakan teknik ini sebelumnya? Banyak pendekar bela diri dari puncak awan dan istana surga berbulu tercengang, menatap niat pedang merah yang dilepaskan Lin Bai, benar-benar terkejut. Sejak pertempuran di Laut Cermin Air, nama Lin Bai telah menyebar ke seluruh kerajaan Chu dan bahkan alam iblis. Banyak tokoh kuat telah diam-diam menyelidiki asal-usul dan kemampuan Lin Bai, mengetahui bahwa ia mengkultivasi teknik pedang terbang dan memiliki 4 pedang terbang yang tak tertandingi. Ia juga mengkultivasi dao pedang penguasa dan dao pedang roh, memiliki 2 senjata ilahi yang tak tertandingi, pedang iblis dan penggaris pengukur. Lebih jauh lagi, dilihat dari kemampuan pedang yang ditunjukkan Lin Bai, tampaknya itu adalah warisan dari Dewa Pedang Teratai Biru, teknik pedang teratai biru. Namun, semua informasi yang dikumpulkan tampaknya tidak menyebutkan Lin Bai memiliki niat pedang merah. Teratai merah. Mata Kaisar Chu berkilat, ada sedikit keterkejutan di dalamnya. Dia benar-benar menempa jalannya sendiri melampaui teknik pedang teratai biru. Mengubah teratai biru menjadi teratai merah. Raja Liang bergumam pada dirinya sendiri, tanpa ekspresi. Mengubah teratai biru menjadi teratai merah. Benar, Dewa Pedang Teratai Biru menjalani kehidupan kebebasan tanpa batas, bermain di dunia fana. Niat pedangnya benar-benar berbeda dari Lin Bai. Dewa Pedang Teratai Biru adalah seorang immortal yang riang di dunia fana, sementara Lin Bai adalah anak pembantaian. Niat pedangnya secara alami mewakili teratai merah darah dan pembantaian. Raja Liang menyeringai, matanya penuh pertimbangan. Anak ini semakin membuatku tertarik. Jika dia bergabung dengan pasukanku, bukankah pasukan Raja Liang akan tak terkalahkan di masa depan? Raja Liang telah melihat bahwa Lin Bai adalah pedang tajam yang mampu menaklukkan semua alam. Terlebih lagi, pedang ini telah dipoles hingga berkilauan, ketajamannya terlihat sepenuhnya, siap untuk menumpahkan darah kapan saja. Gambar. Alasan pedang Lin Bai begitu tajam sebagian besar berkat klan Dewa Raksasa, sebagai batu asah. Selama bertahun-tahun, jika bukan karena klan Dewa Raksasa yang mendorong Lin Bai maju seperti pedang yang tergantung di lehernya, bagaimana mungkin dia mencapai apa yang dia miliki hari ini? Di atas puncak awan, di bawah langit yang luas, teratai merah darah yang menyeramkan mekar di atas tangan iblis pemetik bintang. Lin Bai melangkah keluar dari dalam teratai, dan niat pedang teratai merah segera menyebar. Dunia yang diselimuti oleh niat pedang teratai seketika diselimuti aura yang dingin dan mematikan. Ini, ekspresi putra suci Sekte Suci Abadi sedikit berubah. Dia merasakan niat membunuh Lin Bai di dalam niat pedang teratai. Dia merasakan kegilaannya, kemarahannya, ketidakpeduliannya, kekejamannya. Di bawah pengaruh niat pedang, putra suci Sekte Suci Abadi merasa seolah-olah pikirannya sedang dihancurkan, dan rasa takut perlahan muncul di wajahnya. Namun dengan cepat, putra suci Sekte Suci Abadi mengalirkan energi batinnya, menekan rasa takut ini. Detik berikutnya, putra suci Sekte Suci Abadi melepaskan telapak iblis pemetik bintang, menyerang Lin Bai. Lin Bai bergerak cepat di tengah cengkeraman dan genggaman telapak iblis, niat pedang teratai merah meninggalkan jejak merah tua yang panjang di tubuhnya. Niat pedang teratai merah. Teknik Taois. Kekuatan pedang penghancur langit. Niat pedang merah darah menyapu turun dari langit, seperti gelombang setinggi 1000 kaki yang menerjang dari lautan, menelan telapak iblis pemetik bintang. Lin Bai menggabungkan niat pedang teratai merah dengan kekuatan pedang penghancur langit, mengubah gelombang hitam semula menjadi gelombang merah darah. Di bawah gempuran gelombang merah darah ini, gunung dan sungai langsung terendam, melahap segalanya, dan menghantam putra suci Sekte Suci Abadi. Tidak bagus. Ekspresi putra suci Sekte Suci Abadi berubah drastis. Dia segera membentangkan telapak iblis pemetik bintang, dengan putus asa menyerang ke depan, mencoba menghalangi kekuatan dahsyat dari kekuatan pedang Lin Bai. Namun di saat berikutnya, gelombang kekuatan pedang merah darah langsung menghancurkan telapak iblis pemetik bintang. Gelombang merah tua menyapu langit dan bumi, tangan iblis hitam itu lenyap begitu saja, dan kekuatan pedang ini langsung menuju putra suci Sekte Suci Abadi. Gemuruh. Di tengah keterzenjingan Sekte Suci Abadi, niat pedang teratai merah tua menelan mereka, menghancurkan mereka menjadi debu. Putra suci Sekte Suci Abadi telah mati. Banyak orang di istana surga berbulu dan puncak awan ketakutan menyaksikan pemandangan ini. Beberapa bahkan diam-diam melirik patriark dan para tetua Sekte Suci Abadi. Tetapi mereka memperhatikan, patriark dan para tetua Sekte Suci Abadi, meskipun ekspresi mereka agak muram, tampaknya tidak terlalu khawatir. Kaisar Chu dan Raja Liang melirik mereka, juga sangat bingung. Putra suci mereka sendiri telah mati, namun mereka tidak menunjukkan emosi apapun. Kemudian,
Kaisar Chu dan Raja Liang merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan terus memfokuskan pandangan mereka pada layar cahaya. Setelah beberapa saat, niat pedang teratai merah yang telah menyapu langit dan bumi secara bertahap menghilang, dan Lin Bai berdiri dengan bangga di atas awan, niat pedang teratai merah masih mewarnai separuh langit dengan warna merah. Lin Bai menatap ke tempat di mana putra suci Sekte Suci Abadi telah lenyap menjadi abu, ekspresinya tenang dan sulit ditebak. Dia mati begitu saja. Lin Bai mengangkat alisnya, merasa agak sulit dipercaya. Bagaimana mungkin? Putra suci Sekte Suci Abadi, yang konon abadi di wilayah selatan, dapat dibunuh dengan begitu mudah. Meskipun kekuatan serangan pedang Lin Bai memang cukup untuk membunuh seniman bela diri tingkat putra suci manapun. Dan jika Yan Han mati karena serangan itu, Lin Bai tidak akan terkejut. Tetapi lawan ini, bagaimanapun juga, adalah putra suci Sekte Suci Abadi. Teknik kultivasi Sekte Suci Abadi dikatakan memberikan keabadian abadi. Seniman bela diri mereka tidak mudah dibunuh. Dan apa yang dia temukan selanjutnya membenarkan kecurigaan Lin Bai, mereka ternyata tidak mudah dibunuh. Bab 5914 Kelahiran kembali melalui darah. Di langit di atas. Niat pedang merah tua meresap ke dalam tubuh Lin Bai, seperti nyala api yang membara. Lin Bai menatap ke bawah ke tempat putra suci Sekte Suci Abadi telah menjadi abu. Setelah beberapa saat, setetes darah muncul di sana, berdenyut sedikit. Setetes darah itu tampak memiliki kehidupan sendiri, melirik Lin Bai dengan waspada. Kemudian, setetes darah itu perlahan menggeliat, satu tetes menjadi dua, dua menjadi empat, dalam sekejap, setetes darah itu berubah menjadi wujud manusia, mulai menumbuhkan tulang dan daging. Dalam sekejap mata, putra suci Sekte Suci Abadi muncul kembali di hadapan Lin Bai. Dibandingkan dengan dirinya sebelumnya, penampilan dan jubahnya hampir identik, tetapi satu-satunya perbedaan adalah, wajahnya bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Jelas, dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk kelahirannya kembali. Setelah dibangkitkan, putra suci Sekte Suci Abadi mengangkat wajahnya yang pucat dan tanpa darah, matanya yang jahat tertuju pada Lin Bai. Apakah ini teknik rahasia yang diwariskan oleh Sekte Suci Abadi Anda? Teknik rahasia keabadian. Apakah itu kelahiran kembali melalui darah? Lin Bai bertanya tanpa ekspresi. Dia melihat putra suci Sekte Suci Abadi berubah menjadi abu dalam serangan pedangnya, namun dia tidak menunjukkan emosi. Dia melihat putra suci Sekte Suci Abadi terlahir kembali melalui darah lagi, namun ekspresinya tetap tenang. Seolah-olah semua ini sesuai dengan harapan Lin Bai. Putra suci Lin Bai, metode Anda memang luar biasa. Saya sudah bertahun-tahun tidak menggunakan teknik rahasia ini. Baru saja, saya lengah sesaat. Mulai sekarang, putra suci Lin Bai, Anda harus berhati-hati. Putra suci Sekte Suci Abadi yang terlahir kembali, tampak sangat bersemangat. Dia hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Lin Bai sebelum langsung menyerang. Tidak jelas apakah itu karena harga yang dia bayar untuk kelahiran kembalinya terlalu mahal untuk membuang waktu. Atau karena dia tidak ingin berbicara dengan Lin Bai dan membiarkannya melihat sekilas misteri teknik kelahiran kembali Sekte Suci Abadi. Putra suci Sekte Suci Abadi mendengus dingin, dan disertai cahaya menyilaukan, sesuatu terbang keluar dari tas penyimpanannya. Sebuah pedang tulang 9 bagian terbang keluar dari tas penyimpanan, cahaya ilahi putihnya yang menyilaukan menerangi langit dan bumi. Senjata ilahi Tai, seru Lin Bai dalam hati, tatapannya tertuju pada senjata ilahi Tai. Pedang tulang 9 bagian, ditempa dari tulang belakang seorang seniman bela diri atau tulang belakang iblis, terdiri dari 9 bagian. Setiap bagian memiliki panjang 9 inci, memancarkan cahaya putih, penuh dengan energi spiritual dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Setelah melepaskan pedang tulang 9 bagian, ekspresi putra suci Sekte Suci Abadi tiba-tiba berubah sedingin es. Dia melantunkan mantra, tangannya membentuk segel tangan. Bunuh, ucap putra suci Sekte Suci Abadi dengan lembut. Pedang tulang 9 bagian berdengung, menebas ke arah Lin Bai. Lin Bai mengayunkan pedang iblisnya, melepaskan energi pedang yang menghantam pedang tulang 9 bagian, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Pedang tulang 9 bagian itu hancur berkeping-keping, masing-masing menjadi pedang pendek yang terus melaju menuju Lin Bai. Asteris pedang tulang 9 bagian yang terpisah itu bergerak lebih cepat, seperti 9 paku tulang yang menembus kehampaan, langsung muncul di hadapan Lin Bai. Ekspresi Lin Bai sedikit berubah, dan dia buru-buru melompat untuk menghindari 7 paku tulang, tetapi 2 lainnya mengenai dagingnya. Saat paku tulang menembus dagingnya, kekuatan penghancur melonjak ke dalam tubuh Lin Bai, menghancurkan organ dalamnya dan menghancurkan jiwanya.
Kilatan tanpa ampun muncul di mata Lin Bai, dan 4 pedang terbang di dalam tubuhnya melesat keluar, menjatuhkan paku tulang dari dagingnya. 9 paku tulang itu berputar mengelilingi Lin Bai, menghalangi semua jalan keluarnya ke segala arah, dan dengan cepat menusuk ke arahnya. Mereka bahkan bisa terpisah. Lin Bai mengaktifkan formasi pedang Yin Yang Tai Chi untuk melindungi tubuhnya dan melawan 9 paku tulang itu. Gambar. Saat menunduk, ia melihat 2 lubang berdarah di perut dan pahanya, darah mengalir deras. Pantas saja itu senjata ilahi Tai. Wajah Lin Bai memucat, rasa ngeri merayap ke dalam hatinya. Jika bukan karena kekuatan senjata ilahi Tai, senjata ilahi Dao biasa tidak akan mampu melukai Lin Bai sampai sejauh ini. Tapi ini sudah cukup untuk menakutkan Lin Bai, hanya 2 paku tulang saja hampir melukainya dengan serius. Jika ada paku tulang lain yang datang, Lin Bai mungkin akan benar-benar kalah. Karena kau bahkan telah mengeluarkan senjata ilahi Tai, maka aku tidak akan bermain-main lagi denganmu. Lin Bai memanggil 4 pedang terbang sekaligus, menggenggam pedang iblis erat-erat di tangan kanannya dan membawa penggaris pengukur di tangan kirinya. Pedang iblis. Penggaris pengukur. 4 pedang terbang. Apakah Lin Bai baru sekarang serius? Banyak pendekar bela diri di Istana Surga Berbulu, melihat harta karun yang dikeluarkan Lin Bai, segera tahu bahwa Lin Bai mulai serius. Yang membuat mereka takut adalah, menghadapi sosok sekuat putra suci Sekte Suci Abadi, Lin Bai baru sekarang mulai serius. Jika itu putra suci lainnya, seperti Zhao Xiantu dan Limo, mereka pasti sudah mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Tapi Lin Bai baru sekarang serius. 4 pedang terbang melindungi tubuhnya. Lin Bai tetap diam, matanya membelalak marah, dan dia mengayunkan tangan kirinya, memegang penggaris pengukur. Bahkan sebelum mengenai sasaran, kekuatan luar biasa yang terpancar dari penggaris pengukur, cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, menyelimuti seluruh alam semesta. Kedutan muncul di sudut mata Lin Bai, dan penggaris pengukur menghantam tanah, menyingkirkan 9 paku tulang yang mengelilinginya. 9 paku tulang itu terlempar, tetapi dengan cepat terbang kembali di bawah kendali putra suci Sekte Suci Abadi, melanjutkan serangan mereka terhadap Lin Bai. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Bai, menunggangi salah satu pedang terbang, bergerak dengan kecepatan menembus kehampaan, muncul di hadapan putra suci Sekte Suci Abadi. Ah! Ekspresi putra suci Sekte Suci Abadi berubah drastis. Ia bermaksud untuk segera beralih dari menyerang ke bertahan. Tanpa diduga, penggaris Lin Bai telah jatuh, kekuatannya yang luar biasa menghancurkan tubuhnya menjadi daging cincang. Asteris boom! Asteris! Tubuh putra suci Sekte Suci Abadi meledak sekali lagi. Namun, di detik berikutnya, tubuh putra suci beregenerasi lagi, meneteskan darah, kembali ke keadaan semula. Setelah generasi, putra suci menggunakan teknik rahasia, berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan melarikan diri dengan cepat, sekaligus memanggil pedang tulang 9 bagian untuk menyerang Lin Bai. Lin Bai mendengus dingin. Ia telah mengantisipasi bahwa putra suci Sekte Suci Abadi akan segera melarikan diri setelah generasi, jadi ia sudah siap. Melihatnya hendak melarikan diri, ia segera mengejar, pedang iblisnya, yang diresapi dengan niat teratai merah, menebas ke bawah, cahaya pedang merah membelah tubuh putra suci Sekte Suci Abadi menjadi 2. Dalam sekejap berikutnya, tubuh putra suci Sekte Abadi beregenerasi lagi, meneteskan darah. Ekspresinya berubah drastis, wajahnya dipenuhi teror saat ia menatap Lin Bai, terus melarikan diri. Mari kita lihat berapa kali kau bisa beregenerasi. Lin Bai bersikeras, mengejarnya dengan serangan pedang lainnya. Asteris bang! Asteris! Tubuh putra suci abadi hancur menjadi debu sekali lagi. Ah! Jeritan melengking terdengar dari putra suci abadi. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai mendengarnya berteriak, selama kematiannya, beberapa hari sebelumnya, putra suci abadi tidak mengeluarkan suara apapun. Bahkan sebelum jeritan itu mereda, tubuh putra suci abadi mulai beregenerasi, meneteskan darah sekali lagi. Ini adalah kali keempat ia terlahir kembali. Dan kali ini, setelah kelahirannya kembali, Lin Bai dengan jelas merasakan bahwa aura putra suci abadi semakin melemah, wajahnya semakin pucat, dan rasa takut serta gentar dalam ekspresinya terhadap Lin Bai semakin kuat. Bab 5915 Kelahiran Kembali yang Konstan. Asteris Wash. Asteris untuk kelima kalinya. Setelah dibunuh oleh Lin Bai untuk kelima kalinya, putra suci Sekte Suci Abadi terlahir kembali sekali lagi. Setetes darah berkumpul di udara, membentuk wujud manusia, lalu tumbuh tulang, meridian, dan daging. Putra suci Sekte Suci Abadi terlahir kembali. Kali ini, setelah terlahir kembali, wajahnya tidak hanya pucat tetapi juga sangat marah. Lin Bai,
Jangan buang energimu, aku tak terkalahkan. Cukup omong kosong. Lin Bai mendengus dingin, mengayunkan pedangnya, dan membunuh putra suci Sekte Suci Abadi sekali lagi. Karena putra suci Sekte Suci Abadi telah ditekan oleh Lin Bai, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan di tangan Lin Bai. Dia juga memiliki banyak harta dan barang pertahanan di tas penyimpanannya, tetapi di bawah serangan Lin Bai yang dahsyat, dia hampir tidak punya ruang untuk menggunakannya. Kelahiran kembali ke-6. Putra suci Sekte Suci Abadi meraung serak, kenapa kau tak percaya padaku? Teknik rahasia dalam Kitab Suci Abadi, Sekte Suci Abadi memungkinkanku untuk bangkit kembali tanpa batas. Teruslah membuang energi spiritualmu. Begitu kau kehabisan, aku akan mencabik-cabikmu. Otot mata Lin Bai berkedut, matanya memancarkan cahaya tajam. Pedangnya berkilat, menebas sekali lagi, membunuh putra suci Sekte Suci Abadi. Kelahiran kembali ke-7. Lin Bai, aku akan membunuhmu. Aku akan mencabik-cabikmu, menghancurkanmu menjadi debu. Entah diprovokasi oleh Lin Bai atau tidak, ekspresi putra suci Sekte Suci Abadi berubah ganas setelah kelahiran kembali ke-7-nya, meraung ke arah Lin Bai. Lin Bai tetap diam, dengan dingin dan tanpa ampun membunuh putra suci Sekte Suci Abadi dengan tebasan pedang lainnya. Kelahiran kembali ke-8. Sikapnya tampaknya telah berubah. Dia menahan amarahnya dan berbicara dengan nada menenangkan. Lin Bai, sama sekali tidak perlu sampai seperti ini. Aku tidak ingin menentukan siapa yang lebih hebat darimu, atau membunuhmu. Petik 2. Yang mengusulkan duel hidup mati itu adalah putra mahkota kerajaan abadi api, ini sama sekali bukan niatku. Aku bersedia menawarkan semua spesies alienku sebagai gantinya. Mari kita anggap impas, iya. Ekspresi Lin Bai sedikit berubah, matanya menatap aneh ke arah putra suci Sekte Abadi, senyum mengejek perlahan muncul di bibirnya. Dari kelahiran kembali pertamanya, hingga kelahiran kembali keduanya, putra suci Sekte Abadi tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun kepada Lin Bai, bahkan mencoba mencari cara untuk membalas dendam. Dari kelahiran kembali kelimanya dan seterusnya, dengan setiap kelahiran kembali, ekspresi putra suci semakin serius, pikirannya semakin bergejolak. Pada kelahiran kembali ke-7-nya, dia mulai mengutuk dan bersumpah, berharap bisa mencabik-cabik Lin Bai. Namun, pada kelahiran kembali ke-8-nya, ia kembali tenang dan mulai mencoba berdamai dengan Lin Bai. Ekspresi Lin Bai berubah karena ia tahu putra suci Sekte Abadi itu takut. Ia takut. Sebagai seseorang yang abadi, seharusnya ia tidak takut. Jika kitab suci Sekte Abadi sekuat yang dikatakan legenda, yang memberikan keabadian, maka ia tidak punya alasan untuk berdamai dengan Lin Bai. Usulan perdamaiannya sekarang menunjukkan, ia mulai takut, bahwa ia merasa jika pertarungan berlanjut, ia mungkin akan mati di tangan Lin Bai. Kau tidak tahan lagi. Lin Bai menyeringai. Sepertinya teknik rahasia keabadian sektemu tidak benar-benar menjamin keabadian. Kalau begitu, coba lihat berapa banyak pedang lagi yang bisa kau tahan. Penggaris pengukur terangkat ke udara, kekuatannya yang luar biasa menyapu pegunungan, mengincar wajah putra suci Sekte Abadi. Putra suci dari pemujaan suci abadi menyaksikan tanpa daya saat penggaris pengukur menghantam, menghancurkan tubuhnya menjadi daging cincang. Kelahiran kembali ke-9. Setelah terlahir kembali, putra suci Sekte Suci Abadi segera menggunakan teknik melarikan diri untuk menjauh. Dia harus melarikan diri. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, melarikan diri. Jika pertarungan berlanjut, dia pasti akan mati di tangan Lin Bai. Lin Bai, tentu saja, tidak akan membiarkan putra suci Sekte Suci Abadi pergi begitu saja. Dia menggunakan 4 pedang terbang untuk menghalangnya, sambil secara bersamaan menyerang ke belakang dengan penggaris pengukur untuk menghalangi pedang tulang 9 bagian yang datang. Tangan kanannya, yang memegang pedang iblis, menebas putra suci Sekte Suci Abadi. Dengan satu serangan, cahaya pedang yang menyilaukan membelah putra suci Sekte Suci Abadi menjadi 2. Kelahiran kembali ke-10. Putra suci Sekte Suci Abadi terus melarikan diri ke depan, dengan Lin Bai mengejarnya di atas pedang terbangnya. Keduanya, satu melarikan diri dan satu mengejar, secara bertahap menjauh dari puncak-puncak awan. Banyak putra suci di puncak awan yang menyaksikan pemandangan ini sedikit gemetar ketakutan. Mereka ngeri dengan teknik kelahiran kembali yang mendalam dari Sekte Suci Abadi, dan bahkan lebih ngeri lagi dengan kekuatan Lin Bai yang tak tertandingi. Menghadapi putra suci Sekte Suci Abadi, ia menahan tekanan sihir Taois dan senjata ilahi Tai, benar-benar mengalahkan putra suci dan memaksanya untuk beregenerasi 11 kali. Banyak putra suci di puncak awan terguncang, dan banyak tokoh kuat di Istana Langit Berbulu juga ketakutan.
Terutama Patriark Sekte Suci Abadi dan beberapa tetua, yang wajahnya pucat pasi ketika mereka melihat putra suci begitu tertekan oleh Lin Bai, benar-benar tak berdaya. Melihat putra suci terlahir kembali lebih dari 10 kali, mereka mengepalkan tinju, mata mereka menjadi dingin. Leluhur, putra suci telah menggunakan teknik rahasianya lebih dari 10 kali berturut-turut, aku khawatir dia tidak akan bertahan lama lagi. Jika putra suci terus menggunakan teknik rahasianya untuk beregenerasi, bahkan jika dia akhirnya selamat dari serangan Lin Bai, dia pasti akan menderita kerusakan parah pada energi vitalnya. Dia bahkan mungkin merusak fondasi daunnya. Para tetua itu, dengan ekspresi serius, merenung sejenak sebelum berbisik kepada leluhur. Tatapan leluhur menjadi gelap. Dia menarik napas dalam-dalam, menoleh ke Kaisar Chu, dan membungkuk dengan hormat. Yang mulia, Kaisar Chu. Leluhur Sekte Suci Abadi berbicara, suaranya, meskipun tidak keras, sangat jelas di istana surga berbulu yang sunyi. Kaisar Chu, sambil memegang cangkir anggurnya, tersenyum dan menoleh untuk melihatnya. Sahabat Sekte Suci Abadi, apa yang membawa kalian kemari? Apakah kalian tidak puas dengan anggur dan makanannya? Apakah para pendekar dari wilayah selatan tidak terbiasa dengan cita rasa wilayah timur kita? Kata Kaisar Chu sambil tersenyum. Mata leluhur Sekte Suci Abadi sedalam jurang, merenungkan makna di balik kata-kata Kaisar Chu. Hehe, Patriark Sekte Suci Abadi terkekeh setelah sadar kembali, meskipun kami baru di wilayah timur dan memang mengalami beberapa masalah aklimatisasi, kami sangat puas dengan makanan yang telah Yang Mulia siapkan untuk kami. Kaisar Chu tersenyum, wilayah timur dan wilayah selatan cukup jauh terpisah, jadi wajar jika kalian mengalami masalah adaptasi. Oleh karena itu, setelah kalian tiba di ibu kota, kalian harus mengikuti pengaturan kerajaan Chu, makan makanan yang telah disiapkan untuk kalian, dan menikmati pemandangan yang telah disiapkan untuk kalian. Dengan cara ini, kalian pasti tidak akan merasakan masalah adaptasi. Desis. Mendengar ini, banyak pendekar bela diri di Istana Langit berbulu tersentak. Semua orang memandang Kaisar Chu dengan kagum. Kata-kata Kaisar Chu, yang tampaknya prihatin dengan kehidupan sehari-hari Sekte Suci Abadi, sebenarnya adalah peringatan bagi mereka. Kaisar Chu mengingatkan mereka, ini adalah wilayah timur, bukan wilayah selatan kalian. Karena kalian datang ke sini sebagai tamu, berperilakulah dengan baik dan jangan menimbulkan masalah.